Dunia virtual menjadi familiar di tengah masyarakat setelah adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Sehingga masyarakat harus dapat beradaptasi dan tetap melanjutkan kehidupannya. Maka banyak kegiatan yang dilaksanakan dari rumah dan secara virtual. Pada sektor pendidikan yang sempat berhenti beberapa waktu ini dapat dibangkitkan kembali dengan metode pembelajaran jarak jauh atau virtual. Begitu pula yang pernah kita lalui. Jadi, seberapa sering sih kalian menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom Meeting, dan WhatsApp sebagai media pembelajaran jarak jauh? Nah, sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini sudah ditemukan sejak belum adanya pandemi. Dunia virtual yang saat ini sedang booming menciptakan dunia baru, yaitu dunia metaverse, di mana dunia itu akan menggantikan kita kepada dunia digital atau dunia virtual. Virtualisasi yang terjadi tidak akan pernah berhasil tanpa adanya digitalisasi. Proses digitalisasi sendiri sudah lebih dulu terjadi, mulai dari hal-hal yang sudah simpel menjadi lebih simpel lagi, seperti ojek online, cara berkomunikasi, bahkan cara berbelanja, sampai bagaimana kita bertransaksi. Semua sudah terpengaruhi oleh digitalisasi. Digitalisasi dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya pada digitalisasi Pasar Gede Surakarta. Pasar tradisional itu tidak hanya menyediakan metode jual beli yang klise lagi, melainkan dengan revitalisasi serta penyesuaian dengan perkembangan zaman. Pasar Gede telah berubah menjadi pasar tradisional yang kekinian. Dari pintu masuk pasar barat, kita sudah dapat melihat banyak promo serta penawaran dari toko terkait apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet. Jadi kalau digitalisasi itu karena ini di bawah Kementerian Perdagangan, karena pasar itu hanya bawah Kementerian Perdagangan, dia bukan berdiri atas pasar bukan, karena dia masuknya masyarakat. Nah, 12 April tahun 2022 kemarin dipusatkan di Pasar Legi, pemerintah Kota Surakarta bersama Dinas Perdagangan dan perwakilan kantor pengelola Pasar Legi itu membuat MOU kesepakatan untuk GrabMart. Pasar Gede sendiri telah terintegrasi dengan pengembangan aplikasi layanan dan jasa online bernama Grab. Pembeli cukup mengakses satu aplikasi dan dapat menemukan berbagai informasi produk yang ada di Pasar Gede. Metode pembayaran yang ditawarkan pun sangat beragam, sehingga sangat menarik calon pembeli untuk melakukan transaksi di sana. Digitalisasi Pasar Gede ini bukan tanpa sebab, melainkan untuk menjaga agar pasar tetap eksis di tengah banyaknya persaingan tempat jual beli online atau e-commerce, hingga pasar-pasar modern seperti mall dan swalayan. Tetapi proses digitalisasi pasar bukan hanya itu saja. Salah satunya kemarin ketika di digitalisasi masyarakat, bagaimana membantu pengelola pasar gede terkait penggunaan kris, terus penggunaan OVO. Pengelola pasar itu harus paham untuk menginput omsetnya, terus data-data terkait pasar tersebut, jumlah pajaknya, lalu legalitasnya, dokumen-dokumennya itu dilengkapi agar nanti ketika akreditasi itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Digitalisasi juga terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Dengan keterbatasan pada saat pandemi, sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara full online, di mana kita dapat mengakses pada web atau situs PPDB yang tersedia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya pada PPDB Jawa Tengah. Di sini, peserta didik dapat dengan mudah mengaksesnya. Lalu bagaimana sih perasaan dari calon peserta didik yang mengalami pendaftaran melalui online ini? Pertama, mempermudah dalam pendaftaran siswa baru. Kedua, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Ketiga, pendaftaran menjadi lebih tertib dan mudah dipantau. Dengan kemajuan sistem yang telah dibangun oleh seluruh PPDB yang ada di Indonesia,
memang dalam memantau atau dalam mendaftar, tidak perlu lagi datang ke sekolah untuk memberikan berkas dan tidak perlu antri lagi. Saat memantau kalau nama tergeser, tidak perlu repot cabut berkas ke sekolah yang dituju, cukup ganti pilihan sekolah melalui web. Begitupun dalam proses penerimaan calon peserta didik pada jalur sekolah menengah kejuruan. Sistemnya berada dalam satu situs yang mana dapat diganti atau dapat beralih minat tanpa harus repot-repot mencabut berkas dan lain-lain. Karena persaingan yang begitu ketat pada jalur SMA, tidak sedikit calon peserta didik yang awalnya mendaftar dari SMA berubah menjadi SMK. Jadi bagaimana? Kalian yang memiliki tetangga ataupun saudara yang sedang mendaftar sekolah, ikut deg-degan nggak nih? Dengan hadirnya digitalisasi yang didukung oleh teknologi, mari kita menggunakan digital maupun teknologi untuk hal-hal yang berguna dan positif. Cukup sekian etnografi virtual yang saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat pada penelitian etnografi virtual untuk memenuhi tugas akhir ini. Sampai jumpa di proyek-proyek ke depan. Saya Zahrawati Marhamah, NIM K8419089, pamit undur diri. Bye-bye semester 6.